saya 2 minggu lalu terakhir kali wawancara. Ya, setelah saya wawancara di persidangan, setiap hari juga wartawan itu minta saya untuk mengklarifikasi. Tetapi kami tim lawyer 2 minggu tidak menanggapi, bukan karena kami sombong, tapi memang kami tidak mau membuat masalah ini menjadi konsumsi publik dan tidak lagi ada juntrungannya. Ya, jadi kami menghormati itu dan kami menghormati hakim mediator juga yang meminta masalah ini solve. Tetapi bisa dilihat bahwa saya hitung setelah kami mediasi di pertama, ternyata pihak mereka itu kurang lebih 6 kali minimal dia sudah wawancara terus itu, termasuk podcast ya, termasuk podcast. Jadi ya kami sangat sesali, tapi nggak apa-apa, mungkin itu bagian dari strategi atau. Oke, cuman nih aku mau gosip dulu sambil kita sarapan. Ya kan, aku tuh paling suka mie rendang, nggak tahu kenapa. Iya, nggak sama ya sama Eda ya, jangan kau makan mie rendang seumur hidup kau aja. Kita mau gosip tentang video yang di depan tadi. Intinya si pengacara sebelah itu menyayangkan sekali karena pihak si Ruben Onsu itu terlalu banyak klarifikasi. Emang apa masalah Anda? Terus Anda bilang, kami itu bukan gak punya bukti, bukan gak mau klarifikasi. Ini sudah 2 minggu kami gak klarifikasi. Nanti semua bukti-bukti itu akan kami keluarkan pas di pengadilan nanti. Bapak, yang berkuar-kuar pertama kali itu Anda, yang selalu memancing si Onsu untuk berbicara itu adalah Anda. Flashback dulu ke belakang. Video siapa yang paling gencar di awal-awal itu? Anda. Ya, jadi nggak usah Anda geram sekarang karena si Onsu selalu klarifikasi. Iya, dia udah muak untuk diam. Paham kau? Karena yang kalian omongkan kemarin, kalian bawa pinjol, bawa perselingkuhan, bawa debt collector. Terus giliran mereka menangkis, terus Anda bilang disayangkan terlalu banyak klarifikasi. Nasiku. Nggak boleh ku, nggak boleh play victim, ya. Dari awal si Ratu klarifikasi, si Ratu drama lah yang mengawali semuanya. Setelah kesini-sininya si Onsu, oh no secret lagi. Nggak ya sih pakai bahasa Inggris. No, ya. Harus ngomong, harus klarifikasi. Karena orang yang paling banyak klarifikasi dengan bukti dan data, mantap bah. Itu yang ditunggu-tunggu. Bukan datang, ya kan, dengan omong kosong. Terus dipanggil ke podcast 1 kali katanya. Kalau klien kami mah cuman datangnya cuman 1 kali ke podcast. Itu untuk ini, mengambil hak suaranya. Itu pun ngangong-ngangong ditanyanya. Iya kan? Terus bagaimana Anda mau klarifikasi? Punya bukti. Kalau klien sendiri aja tuh ngangong-ngangong. Iya kan? Kayak gitu loh. Jadi Anda tuh gak usah meradang. Biarkan saja si Onsu klarifikasi. Emang kenapa emang? Kapan Anda mau keluarkan itu bukti di persidangan? Memang ini persidangan apa? Ini persidangan hak asuh anak. Gak ada hubungannya dengan yang Anda keluarkan kemarin itu masalah pinjol. Iya kan? Terus masalah rumah dilelang lah. Masalah ini itulah. Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya di persidangan ini. Jadi harus diklarifikasi di publik ini. Paham Anda? Anda juga nih ya, kalau punya bukti nih, pastilah mulut Anda itu panas pengen klarifikasi. Orang dari awal kau yang klarifikasi. Sekarang nyalahin orang karena selalu klarifikasi. Ya iyalah, karena kita butuh kebenaran dan fakta juga bukti.
Bukan hanya ngomong doang. Datang ke podcast ngangong-ngangong. Nggak pernah nyambung. Kayak gitu loh, kayak orang play. Apa itu play Inces? Kenapa dia mabuk? Enggak, yang kan gak nyambung kan dia. Waktu di podcast tuh ditanya Ono, dijawabnya itu. Ditanya itu, dijawabnya Ono. Itu kan. Iya kan? Jadi biarkan aja. Nggak ada yang melarang Anda klarifikasi. Kami juga menunggu klarifikasi atau tangkisan Anda, menunggu banget kami ini. Dari awal dia yang keluarin bukti masalah pinjol, masalah neror, iya kan? Setelah ditangkis, keluar lagi masalah HIV, penyakit 3 huruf, keluar lagi masalah perselingkuhan, masalah kasur. Kan kalian pertama kali gerget akunnya, malah Anda tersinggung karena si Bapak Minola Sebayang itu klarifikasi. Sak bodoh teing sama pikiran